Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Irfan Wahid Cakranugraha akan melaksanakan laporan pendidikan pada tanggal Minggu 15 Januari 2023. Saya sendiri Irfan Wahid Cakranugraha. Yang pertama adalah daftar isi yang berisikan yang pertama kegiatan akademik, yang kedua kegiatan BKL, yang ketiga proposal TA. Yang pertama akademik. Yang pertama telah menyelesaikan UAS pada semester 5. Yang kedua mulai PKL 4 bulan di MRTJ sejak Senin 9 Januari 2023. Yang ketiga penempatan di Sintel MRTJ. Yang kedua PKL. Sejak hari Senin 9 Januari telah dilaksanakan PKL dewasa di MRTJ di Departemen Prasarana Sintel. Yang kedua, mendapatkan dan mengulas kembali materi CBTC yang sangat vital untuk pengoperasian MRTJ. Yang ketiga, belajar mengenai komponen dan panel yang ada di STER atau Signal Telecommunication Equipment Room. Yang keempat, training mengenai topologi dan cara memasang CCTV. Jadi di sini kami siswa ataupun taruna dari yang magang di MRT mendapatkan atau disuruh mengikuti training yang dilaksanakan seharusnya untuk pegawai. Tapi kami juga dilibatkan atau disuruh ikut. Yang selanjutnya merawat atau perawatan tahunan WRS atau WZ Radio Set. Yang fotonya ada di sebelah kanan. Yang terakhir yaitu berhubung mendapatkan penempatan di Departemen Sintel dan judul proposal saya mengenai power, saya akan mencari judul baru untuk diajukan sebagai judul saat sidang Sempro TA. Yang terakhir yaitu proposal TA. Untuk proposal TA, sehingga untuk proposal TA sendiri tidak jauh dari yang kemarin dikarenakan saya juga masih bingung apakah ingin melanjutkan yang kemarin ataukah mencari judul dikarenakan saya saya masih bingung juga tentang penempatan saya di Sintel dan akan mencari judul baru. Yang judul yang saya angkat sebelumnya yaitu tentang studi implementasi trafo 3 Blitan Delta Delta Y step down pada gardu traksi. Yang seharusnya saya akan mencari data dan spesifikasi yang ada di MRT mengenai trafo 3 Blitan step down pada gardu traksi di MRT, tapi tidak jadi dikarenakan saya di Sintel. Saya sendiri Irfan Cakranugraha, NIT 2020-2135. Daftar isi ada 4, yaitu bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Bagian 1, latar belakang penelitian yang dikembangkan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Latar belakang masalah. Yang pertama yaitu banyak terjadi masalah pada efektivitas trafo yang tidak bisa digunakan sesuai spesifikasinya. Trafo tersebut tidak bisa bekerja 100%. Yang kedua, banyak terjadi jatuh tegangan akibat spesifikasi yang tidak sesuai. Maka dibutuhkan alat ukur untuk memperbaiki output tegangan agar suplai tegangan sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga, dibutuhkan prototipe trafo pada jaringan traksi untuk mereplikasikannya jika ada masalah dan kita bisa memperbaiki sendiri. Selanjutnya, penelitian yang dikembangkan. Yang pertama yaitu menambahkan relay pada tab trafo agar dapat berganti posisi dengan otomatis. Yang kedua, membuat prototipe trafo traksi sesuai spesifikasi dengan skala diperkecil dengan belitan delta delta Y. Yang ketiga, maksimalkan kerja trafo 100% agar sesuai dengan spesifikasinya. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah, menghitung dan mengatur keluaran tegangan trafo. Selanjutnya pembuatan trafo dari mulai membuat belitan, selanjutnya pengujian trafo, dan yang terakhir cara kerja relay.
Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui cara menghitung dan mengatur keluaran tegangan trafo. Yang kedua, mengetahui pembuatan trafo. Yang ketiga, mengetahui hasil pengujian trafo. Yang keempat, mengetahui cara kerja relay. Batasan masalah. Yang pertama yaitu prototipe ini diuji menggunakan daya 3 pas di workshop PPI Madiun. Yang kedua, prototipe ini menggunakan bilitan primer X, bilitan sekunder Y, dan tersier Z. Prototipe ini menggunakan software PSIM sebagai pembuatan desain dan pengujian sebagai prototipe sebelum dibuat prototipe ini. Yang keempat, prototipe ini menggunakan beban motor di workshop PPI Madiun. Bagian 2. Yang pertama ada tahapan penelitian. Dimulai dengan lalu studi literatur, selanjutnya menentukan arus, tegangan, dan daya. Selanjutnya menghitung panjang, lebar, dan luas penampang inti besi. Selanjutnya memilih diameter dan hitung jumlah lilitan kawat. Selanjutnya hitung luas gulungan kawat dan membuat koker atau tempat lilitan. Selanjutnya membuat transformator. Lalu selanjutnya dilakukan pengujian trafo. Apakah memiliki output sama dengan spesifikasinya? Jika iya, dilaksanakan sesuai tahapan selanjutnya. Jika tidak, akan dilaksanakan perbaikan trafo agar sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Dan apabila sudah sesuai, maka akan dilaksanakan analisis hasil percobaan, lalu penyempurnaan trafo yang selanjutnya terakhir selesai. Metodologi penelitian yang pertama adalah rancangan trafo, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga perancangan alat, yang keempat pengujian alat. Rancangan trafo. Awal merancang bangun trafo dalam flowchart yaitu yang pertama menentukan daya, yang kedua menentukan daya, tegangan, arus, dan penampang kawat. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menentukan panjang, lebar, dan luas penampang inti besi sesuai dengan persamaan. Jumlah lilitan primer menggunakan persamaan X, jumlah lilitan sekunder menggunakan persamaan Y, serta diameter kawat dengan persamaan Z, serta luas jendela inti besi yang sesuai. Untuk spesifikasi trafo, belum saya tentukan, dikarenakan juga saya belum mendapatkan data ataupun penempatan yang sesuai dengan judul saya mengenai trafo. Yang kedua adalah pengumpulan data, ada primer dan sekunder. Untuk primer sendiri, data yang diperoleh dari perhitungan spesifikasi trafo dan perhitungan bilitan untuk menentukan input daya, output daya, spesifikasi relay, dan juga isolasi trafo. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada di PLN dan MRT, seperti jenis kawat, panjang kawat, diameter kawat, isolasi trafo, jenis inti besi, dan tab yang akan dibuat. Selanjutnya, metode perancangan alat. Sehingga untuk metode perancangan alat masih ada di PDF saya yang sebelumnya saya pernah kirim. Untuk perancangan alat, yang pertama dimulai dengan pemilihan dan desain trafo. Untuk pemilihan dan desain belum saya tentukan dikarenakan juga belum mengetahui trafo yang ada di lapangan. Yang kedua, pemilihan kawat. Kawat untuk lilitan trafo dipakai kawat tembaga terisolasi email. Kawat yang tersedia berpenampang bulat dan berbagai ukuran diameternya, mulai dari 0,0 mm hingga 4 mm. Pemilihan kawat tergantung dari besar arus yang mengalir melalui kawat tersebut. Bila arus yang melaluinya adalah I dan penampang kawat Q atau D2, D adalah diameter kawat. Maka besaran pada arus S sama dengan A per milimeter kuadrat. Sedangkan untuk mencari diameter kawat digunakan persamaan D sama dengan 0,7 akar I. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah dan panjang lilitan kawat primer, sekunder, tersier. Dikenal rumus GPV atau gulungan per volt yang memiliki persamaan GPV sama dengan F per P kali L. Untuk lilitan dihitung dengan persamaan N sama dengan VP kali GPV. Untuk berat total ini juga belum ada datanya. Selanjutnya untuk
metodologi pengujian alat. Yang pertama, melakukan pengujian dengan berbagai perbandingan dari hasil data pengujian untuk output trafo dengan perhitungan belitan trafo. Apakah data pengujian sama dengan perhitungan spesifikasi yang sudah ditentukan? Yang kedua, melakukan pengujian menggunakan beberapa posisi tab pada trafo guna menghasilkan output yang berbeda-beda. Bagian 3, jadwal dan RAP. Untuk jadwal kurang lebih seperti ini. Pada Desember akan melaksanakan penyusunan proposal, Januari pengumpulan data, Februari sempro, Maret pengolahan data dan desain software serta simulasi software, April akan dilaksanakan evaluasi dan analisis, Mei akan dilaksanakan penyelesaian TA, sampai dengan bulan Juni dan Juli akan dilaksanakan seminar hasil penelitian. Untuk RAB kurang lebih seperti ini. Untuk pembelian ATK 200.000 dan lain-lain. Bagian 4, referensi, target luaran, dan ucapan terima kasih. Untuk referensi, saya ambil dari yang pertama, Ditya Prayoga, Benson, dan Edinson M. Nahar, 1988, Transformers, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Departemen Teknik Elektro. Dan selanjutnya ada Anto, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Dan terakhir dari saya, mohon maaf apabila kurang maksimal dalam penyajian kali ini, dikarenakan saya juga masih bingung untuk pemilihan judul apakah saya akan melanjutkan ini atau tidak. Dikarenakan penempatan di MRT tidak di power. Kemungkinan saya akan membuat judul atau mencari judul dalam waktu seminggu ini, seminggu ke depan, mengenai sinyal dan telekomunikasi. Dan alhamdulillah saya sudah bertemu dengan kakak-kakak alumni yang banyak di sini dan membantu saya untuk mencari judul dan menambahkan materi ataupun mengajarkan ilmu baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.